Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Justin Hubner tak sabar hadapi Bahrain, siap balas kekecewaan laga sebelumnya. Kekalahan telak dari Australia, Patrick Kluivert minta waktu untuk adaptasi, berikan klarifikasi. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa 25 Maret ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk bangkit setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia. Salah satu pemain yang paling menantikan duel ini adalah Justin Hubner. Bek keturunan Belanda itu akhirnya bisa kembali bermain setelah harus absen di laga sebelumnya akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Arab Saudi. Dengan penuh semangat, Hubner mengungkapkan rasa tak sabarnya untuk kembali memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Tak sabar untuk pertandingan selanjutnya, tulisnya dalam unggahan di Instagram pribadinya, seperti dikutip dari bolasport.com. Kehadiran Hubner jelas menjadi angin segar bagi Patrick Kluivert. Pasalnya, Timnas Indonesia sedang mengalami krisis di sektor pertahanan. Maes Hilgers dan Sandy Walsh harus menepi karena cedera yang mereka alami saat melawan Australia, membuat Hubner kini menjadi tumpuan utama di lini belakang. Dendam yang belum terbalaskan. Menariknya, laga melawan Bahrain ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi Justin Hubner. Ia memiliki kenangan yang cukup emosional dengan tim asal Timur Tengah tersebut. Pada pertemuan sebelumnya di babak kualifikasi, Indonesia sebenarnya sudah berada di ambang kemenangan setelah unggul 2-1 atas Bahrain. Namun, wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf, membuat keputusan kontroversial yang merugikan skuad Garuda. Waktu tambahan yang diberikan dinilai terlalu panjang dan tak masuk akal, sehingga Bahrain akhirnya mampu menyamakan kedudukan di detik-detik akhir laga. Saat itu, Hubner menunjukkan reaksi yang cukup keras terhadap keputusan wasit. Ia merasa bahwa Indonesia telah dirampok dari kemenangan yang seharusnya bisa mereka raih. Kini, dengan pertandingan baru yang akan digelar di kandang sendiri, ia tentu ingin membalas kekecewaan tersebut dengan meraih 3 poin penuh. Bagi Timnas Indonesia, laga ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki peluang untuk bersaing di grup C. Kekalahan dari Australia memang menjadi pukulan berat, tetapi dengan sisa 3 pertandingan yang ada, harapan untuk melangkah ke babak selanjutnya masih terbuka jika mereka mampu meraih hasil positif. Kehadiran Hubner jadi kunci. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada Januari tahun lalu, Justin Hubner telah menjadi salah satu pemain paling diandalkan di lini belakang. Ia kini telah mengoleksi 12 caps dan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam permainannya. Dengan absennya Hilgers dan Walsh, peran Hubner akan semakin krusial dalam menghadapi Bahrain. Selain kemampuan bertahannya yang solid, ia juga dikenal sebagai pemain yang agresif dan tidak ragu untuk berduel dengan lawan. Kombinasi fisik kuat, mental baja, dan pengalaman bermain di Eropa membuatnya menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Jika mampu tampil maksimal, bukan tidak mungkin ia akan menjadi faktor penentu bagi Timnas Indonesia dalam laga krusial ini. Kini, semua mata tertuju pada duel Indonesia versus Bahrain di SUGBK. Akankah Justin Hubner dan rekan-rekannya mampu mengamankan kemenangan dan menjaga asa Garuda tetap terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jawabannya akan segera terungkap dalam pertarungan sengit yang akan datang. Kekalahan telak dari Australia, Patrick Kluivert minta waktu untuk adaptasi, berikan klarifikasi. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, itu menjadi salah satu momen terburuk bagi Garuda di babak ketiga kualifikasi, mengingat ini adalah kali pertama mereka kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan di fase ini. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Apalagi, sebelum pertandingan, harapan tinggi disematkan kepada Indonesia setelah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa laga sebelumnya. Namun, Australia yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri tampil jauh lebih dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Di awal laga, Timnas Indonesia sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang cukup menjanjikan.
Pressing tinggi dan kombinasi umpan pendek yang diterapkan mampu membuat lini belakang Australia sedikit kerepotan. Bahkan, beberapa kali Indonesia mampu menembus pertahanan tuan rumah, meskipun tanpa hasil nyata di papan skor. Namun, seiring berjalannya waktu, Australia mulai menunjukkan kelasnya. Mereka berhasil membuka keunggulan melalui Martin Bailey, yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Setelah itu, Nishan Velupillai dan Jackson Irvine menambah keunggulan tuan rumah sebelum babak pertama berakhir, membuat Indonesia tertinggal 0-3 saat turun minum. Di babak kedua, dominasi Australia semakin terlihat. Lewis Miller menambah penderitaan timnas Indonesia setelah mencetak gol keempat bagi timnya. Jackson Irvine, yang sebelumnya sudah mencetak gol, kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk memperlebar jarak menjadi 5-0. Indonesia akhirnya mampu mencetak gol hiburan di menit ke-78 melalui Ula Romeni. Pemain naturalisasi asal Belanda itu sukses memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari kekalahan telak. Patrick Kluivert akui butuh waktu untuk adaptasi. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert secara terbuka mengakui bahwa timnya masih dalam proses adaptasi dan membutuhkan waktu untuk menyatu dengan sistem permainan yang ia terapkan. Ini bukan hasil yang kami harapkan, tapi saya percaya tim ini bisa berkembang. Adaptasi terhadap filosofi permainan baru membutuhkan waktu, dan saya yakin dengan kerja keras, kami bisa tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya, ujar Kluivert dalam konferensi pers pasca pertandingan, Jumat, 21 Maret 2025. Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti banyaknya kesalahan individu yang dilakukan para pemain, yang akhirnya berujung pada gol-gol mudah bagi Australia. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor utama di balik kekalahan besar yang diderita oleh Garuda. Kami kebobolan karena kesalahan-kesalahan sendiri. Ketika menghadapi tim sekelas Australia, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ini adalah sesuatu yang harus kami perbaiki dengan segera, tambahnya. Namun, di balik kekalahan ini, Kluivert tetap menilai ada beberapa aspek positif dari permainan timnya. Ia mengapresiasi mentalitas para pemain yang tetap berusaha bertarung hingga akhir pertandingan, meskipun dalam kondisi tertinggal jauh. Para pemain tetap menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Ini bukan tentang menyerah atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana kami bisa belajar dari kesalahan ini dan menjadi tim yang lebih baik di laga berikutnya, kata mantan pemain Barcelona itu. Kini, tantangan utama bagi Kluivert adalah menemukan solusi cepat untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat jelas dalam pertandingan ini. Waktu yang tersisa sebelum laga melawan Bahrain sangat singkat, dan Garuda harus segera bangkit jika ingin menjaga peluang mereka di kualifikasi ini. Posisi timnas Indonesia di klasemen kian terancam. Kekalahan telak dari Australia bukan hanya menjadi pukulan moral bagi timnas Indonesia, tetapi juga berdampak langsung pada posisi mereka di klasemen sementara grup C. Saat ini, Indonesia turun ke peringkat keempat dengan koleksi 6 poin dari 7 pertandingan yang telah dimainkan. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Bahrain di peringkat kelima dan Cina di peringkat keenam. Jika Indonesia kembali gagal meraih poin di laga selanjutnya, posisi mereka bisa semakin terpuruk, yang berarti peluang lolos ke fase berikutnya semakin kecil. Sebagai informasi, hanya 2 tim teratas di grup ini yang akan lolos otomatis ke putaran berikutnya. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan melalui babak playoff. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap laga ke depan akan menjadi krusial bagi Garuda. Saat ini, Indonesia masih memiliki 3 pertandingan tersisa, yakni melawan Bahrain, 25 Maret 2025, Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Jika ingin menjaga asa lolos, setidaknya mereka harus meraih kemenangan dalam 2 dari 3 laga tersebut. Pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Tidak hanya untuk meraih poin penting, tetapi juga sebagai momen bagi Kluivert dan para pemainnya untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Tantangan berat bagi Patrick Kluivert. Tekanan kini semakin besar bagi Patrick Kluivert. Jika Indonesia kembali menelan hasil buruk di laga-laga berikutnya, posisinya sebagai pelatih bisa semakin goyah. Publik tentu berharap bahwa kedatangannya bisa membawa perubahan positif bagi tim, tetapi sejauh ini hasil yang didapat belum sesuai ekspektasi. Salah satu tantangan terbesar bagi Kluivert adalah menemukan komposisi terbaik untuk lini belakang Indonesia. Dalam 2 pertandingan terakhir, pertahanan Garuda terlihat sangat rapuh dan mudah ditembus lawan. Jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki,
bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mengalami kekalahan telak di laga-laga mendatang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.